Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Ahmad Hariri, kelas B PAI 2024. Di sini saya akan membawakan kultum singkat mengenai keadilan di dalam Islam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen selaku Abi Sudirman yang saya hormati, dan teman-teman saya yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadilan itu merupakan tiang penyangga suatu negara. Bila keadilan suatu negara telah ditegakkan, teman-teman, maka bangsa Indonesia ini akan makmur. Nah, namun ada keadilan suatu bangsa itu mulai lentur. Dikarenakan apa? Konstitusi itu simpang siur ya. Karena hukum itu tercampur dengan urusan dapur, sementara pemimpin sukanya tidur. Nah, niscaya itu bangsa akan hancur ya, sedikit demi sedikit. Nah, jika seorang pemimpin tidak adil, itu bisa membuat jutaan, bahkan bisa membuat satu negaranya itu menderita, tenggelam dalam apa ya, dalam dalam kesedihan yang mendalam gitu kita sebagai rakyat. Nah, hadirin yang saya hormati dan teman-teman semuanya, kalau seorang pemimpin itu tidak bisa berlaku adil, nah niscaya seorang manusia bisa menjadi pemangsa bagi manusia lainnya. Contohnya seperti hewan serigala yang memangsa binatang lemah lainnya. Nah, coba kita mundur, kita lihat sejarah, di mana itu ketika Rumania dipimpin oleh Nicola Ceausescu, yakni pemimpinnya yang berfoya-foya, namun rakyatnya sengsara. Dan kita lihat ketika Prancis dipimpin oleh Louis dan Ratu Maria Antoinette, pemimpinnya makmur, rakyatnya hancur ya teman-teman. Dan kita balik lagi, Iran ketika dipimpin oleh Reza Pahlavi, pemimpinnya megah, rakyatnya susah, seperti itu. Nah, inilah contoh fakta sejarah bahwa tragisnya ketika suatu bangsa itu dipimpin oleh pemimpin yang istilahnya tidak memikirkan rakyatnya, atau dia berpikir dirinya sendiri sebagai pemimpin. Nah, itu di sini hakikatnya yang dirugikan tidak cuma satu orang, teman-teman. Jadi bahkan bisa itu merugikan dia sendiri dan apa yang sedang dia pimpin gitu, begitu ya. Nah, ada satu ayat menurut saya pada surah An-Nisa yang merujuk keadilan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'man ya'idukum bih.
Innallaha kana sami'an basira. Maha benar Allah dengan segala firman. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat-amanat kepada pemiliknya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu, dan sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya nanti, teman-teman. Amanah adalah lawan kata dari khianat. Amanat tidak dibenarkan kecuali kepada orang yang dinilai dapat menjaga, memelihara dengan baik. Nah, hadirin yang kami hormati, menyangkut ayat yang di atas tadi, kita diharapkan dengan adanya penjelasan tentang nikmat dan siksa akan tertanam dorongan jiwa manusia untuk meraih kenikmatan dan terhindar dari siksaan dengan melaksanakan yang datang sesudahnya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تتلوا أو تعرضوا فإن الله بما تعملون خبيرا. Ya, Maha benar Allah dan segala firman-Nya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak-penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segalanya apa yang kamu kerjakan. Nah, surah di atas ini, teman-teman, memerintahkan agar kita benar-benar berlaku adil, ya, dan menegakkan keadilan dimanapun kita berada, dan dengan siapapun, meski dengan kerabat kita sendiri, bahkan ayah atau ibu kita. Jadi intinya dari ayat di atas itu kita menyuruh kita untuk berlaku adil bagi semua orang, semua manusia, karena apapun yang kita perbuat di dunia itu nanti akan ditangguhkan ketika kita meninggal di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian kutum singkat dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.